Shalom, Jemaat HKBP Kebayoran Lama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kami ucapkan selamat beribadah, baik yang beribadah di gereja ini maupun yang beribadah secara live streaming. Saat ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah dengan bersaat teduh sejenak. Bersaat teduh dimulai. Amin. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat yang pertama dan kedua. Jemaat, saya undang untuk berdiri.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Engkau memberitakan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu, karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa kafir. Kasihinilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami. Luaskanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut. Oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dengarlah hukum Tuhan bagi kita pada minggu ini yang diambil dari titah pertama beserta maksudnya. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk dapat melaksanakan titahnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin.
marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami, orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda. Tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami, orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan bagi kita di minggu ini yang tersurat dari kitab surat Paulus yang kepada jemaat Korintus yang pertama, ayat 26 sampai ayat yang 31. Mari kita membacanya secara responsoria. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil.
Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia ini, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk menyediakan apa yang berarti. Tetapi oleh Dia, kamu berada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Demikian hukum Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Shalom, Horas untuk kita semua, Amang Inang, anak-anak kami remaja dan Naposo Bulung yang ada di ruang ibadah ini. Demikian juga Amang Inang, Naposo Bulung, remaja yang harus mengikuti ibadah ini melalui live streaming. Warta Jemaat Minggu keempat setelah Epifanias 29 Januari 2023. Topik Allah sumber kekuatan dan hikmat. Nama minggu hari ini adalah minggu keempat setelah Epifanias, yang artinya pernyataan diri Allah. Warta kedua, pernikahan. Warta pertama dan kedua akan menerima pemberkatan nikah Haurianto Yosef Soekarno Parhusip Esos, putra dari Bapak Desmond Mulyo Parsauran Parhusip CIIB Ansip CIP, ibunya Rebecca Herlina Bertiasa Boru Pardede SPC, alamat Jalan Puter 1 Blok ED 2 nomor 3, Sektor 5 Bintaro Jaya, anggota Jemaat HKBP Resort Kebayoran Lama. Dengan tunangannya Gloria Romauli Boru Manihuruk, putri dari Bapak Semibar Manihuruk Esos, ibunya Deborah Boru Gurning, alamat Jalan Bukit Moria nomor 64, Kelurahan Winangun 2, Lingkungan 2, Kecamatan Malalayang, Manado, Sulawesi Utara. Anggota Jemaat Kerapatan Gereja Protestan Minahasa, KGPM, Manado, Sulawesi Utara. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 pukul 10 WIB bertempat di Gereja HKBP Resort Kebayoran Lama. Warta ketiga, anak lahir. Pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 telah dikaruniakan Tuhan seorang anak laki-laki bagi keluarga Yan Rudolf Silitonga SE, ibunya Medelina Jurianti Boru Marbun. Alamat Jalan Delman Utama RT 12 RW 9 nomor 102 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Banjarbendi Peninggaran, NPJ 1256. Anak yang baru lahir tersebut beserta ibunya dalam keadaan sehat. Kiranya Tuhan memberkati anak tersebut menjadi sukacita di hadapan Tuhan dan orang tua. Warta keempat, pelantikan panitia tahun profesionalisme dalam penata layanan HUT Gereja dan Pesta Gotilon 2023. Pada hari ini, Minggu 29 Januari 2023, pada ibadah pukul 7.30 WIB pagi tadi telah dilaksanakan acara pelantikan panitia tahun profesionalisme dalam penata layanan HUT Gereja Pesta Gotilon 2023 HKBP Kebayoran Lama. Warta kelima, Bonataun Huria. Pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2023, pukul 20.00 WIB, bertempat di Gereja HKBP Resort Kebayoran Lama, akan diadakan acara kebaktian Partangyangan Bonataun Huria. Oleh karena itu, mulai tanggal 6 Februari 2023, seluruh kegiatan-kegiatan sermon, partangyangan Banjar, pelajar sidi dan latihan KOR mulai aktif kembali. Warta jemaat ini adalah sebagai undangan resmi bagi seluruh jemaat HKBP Kebayoran Lama. Yang keenam, warga jemaat baru. Mulai hari ini, Minggu 29 Januari 2023, telah diterima menjadi warga jemaat HKBP Resort Kebayoran Lama. 1.
keluarga Nikodemus Damanik, Inang Sabrina Boru Simbolon, beserta 2 orang anak mereka, 1 putra dan 1 putri. Alamat Jalan Villa Pamulang, Blok DM nomor 3, Kelurahan Pondok Petir, Kecamatan Bojongsari, Depok. Masuk Banjar Cidodol, Parserahan. Datang dari HKBP Maranatha Sipinggol-Pinggol, Resort Pematang Siantar 2, Distrik 5, Sumatera Timur. Yang kedua, keluarga Abdi Krisnanda Sipahutar SE, Inang Yunike Yoneta Boru Tampu Bolon SE. Alamat Jalan Talas 3 nomor 45 RT 01 RW 02 Pondok Cabe Ilir Pamulang. Masuk Banjar Pondok Cabe Legoso. Datang dari HKBP Pulau Raja, Resort Pulau Raja, Distrik 13 Asahan Labuhan Batu. Selamat menjadi warga jemaat di HKBP Resort Kebayoran Lama. Tuhan Yesus memberkati. Warta yang ke-7, kebaktian gabungan sekolah minggu. Pada hari ini Minggu 29 Januari 2023 pukul 10.30 WIB dilaksanakan kebaktian gabungan sekolah minggu dipimpin oleh Pendeta Surya BM Lumban Toruan. Liturgis Amang Sintua Samuel Ede Tampu Bolon. Dihimbau pada anak sekolah minggu untuk datang menghadiri ibadah sekolah minggu tersebut. Yang ke-8, warga jemaat pindah. Mulai hari ini, Minggu 29 Januari 2023, telah pindah dari jemaat HKBP Resort Kebayoran Lama. Keluarga Nyonya Sabar Laspita Manalu Boru Silitonga beserta 2 orang anak mereka, 1 pemuda dan 1 pemudi. Alamat Banjar Jurang Mangu Pondok Aren, nomor NPJ 709, pindah ke GKI Bintaro Utama. Warta jemaat yang ke-9 baptisan kudus. Pada hari Minggu 12 Februari 2023 pukul 7.30 WIB akan dilaksanakan sakramen baptisan kudus bagi orang tua yang akan membawa putra dan putrinya menerima baptisan kudus dapat menghubungi Sintua Banjar dan mengikuti persiapan baptisan kudus yang diadakan pada hari Kamis 9 Januari 2023 pukul 18.00 WIB bertempat di ruang konsistori dan membawa surat pengantar dari Sintua Banjar, fotokopi akte nikah dan akte lahir anak. Warta yang ke-10 dikenakan siasat gereja atau RPP HKBP. Mulai hari ini Minggu 29 Januari 2023 dikenakan siasat gereja atau RPP HKBP kepada Saudara Agus Makmur Purba, alamat Jalan Masjid Al-Abror nomor 37, RT 08 RW 01 Pondok Karya, Pondok Aren, Banjar Jurang Mangu, Pondok Aren, karena telah menikah lagi tanpa sepengetahuan gereja. Warta ke-11, katehisasi Sidi. Sehubungan akan dimulainya kembali pelajaran katehisasi Sidi pada bulan Februari 2023 mendatang, maka pendaftaran kelas katehisasi Sidi tahun ajaran 2022-2023 masih diberikan kesempatan sampai dengan batas waktu akhir bulan Januari 2023. Warta ke-12 Bonataun Punguan Keluarga Muda atau PKM. Punguan Keluarga Muda atau PKM HKBP Resort Kebayoran Lama akan mengadakan ibadah Bonataun pada hari Sabtu 4 Februari 2023 pukul 11.00 WIB
bertempat di rumah keluarga Anto Situmorang, Inang Sastru, Borugultom. Alamat Jalan Pandaraya nomor 62, RT 03, RW 05, Pondok Ranji, Ciputat. Kami akan mengharapkan pada semua keluarga muda, termasuk yang belum pernah bergabung, untuk berkenan hadir pada acara Bona Tahun tersebut. Dapat menghubungi Inang Sastru Gultom di 0812-820-29-785, Amang Prima Situmorang 0816-102440. Warta ke-13, Retret dan Bona Tahun AMA. Punguan AMA HKBP Resort Kebayoran Lama akan mengadakan acara retret dan Bona Tahun pada tanggal 11 sampai dengan 12 Februari 2023, Sabtu dan Minggu, bertempat di Wisma TNI AU Puncak Bogor. Diharapkan kepada seluruh punguan AMA untuk dapat menghadiri dan mengikuti acara tersebut serta mendaftar kepada pengurus seksi AMA. Warta ke-14, dana pembangunan rumah dinas pendeta. Yang pertama, setiap keluarga wajib memberikan tok-tok ripe sebesar Rp50.000 setiap bulannya guna mendukung pembiayaan pembangunan rumah dinas Surya, dan pengumpulan tok-tok ripe ini akan dikoordinir oleh Sintua Banjar dan pengurus Banjar yang pengumpulannya dimulai sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2023. Yang kedua, pengumpulan dana pembangunan rumah dinas Huria melalui amplop dana pembangunan sudah dimulai di Minggu tanggal 8 Januari 2023 dan pada setiap kebaktian Minggu. Warta yang ke-15, rekening baru untuk pembangunan rumah dinas pendeta. Pengumpulan dana pembangunan rumah dinas Huria untuk pendeta resort dan pendeta fungsional dapat disetor melalui Bank Mandiri nomor rekening 1010012335947. Menghubungi Bendahara Panitia Pembangunan Inang Sastru Borugultom di HP 0812-820-9785. Warta tambahan. 1. Bona Tahun Punguan Paropuan akan dilaksanakan pada hari Kamis 2 Februari 2023 pukul 10.00 WIB. Yang kedua, jemaat yang sakit. Nyonya Tambunan R. Borumar Paung dari Banjar Kampung Perigi dirawat di Rumah Sakit Yadika Kebayoran Lama. Demikian warta jemaat untuk kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 341 ayat yang pertama dan kedua. Tuhan
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu hari ini, minggu keempat setelah Epifanias, tertulis dalam kitab Ayub pasal 12, dimulai dari ayat 13 sampai dengan ayat 25. Demikian pembacaan firman Tuhan, saya membacakannya untuk kita semuanya. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan, Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Bila Ia membongkar, tidak ada yang dapat membangun kembali. Bila Ia menangkap seseorang, tidak ada yang dapat melepaskannya. Bila Ia membendung air, keringlah semuanya. Bila Ia melepaskannya mengalir, maka tanah dilandanya. Pada Dialah kuasa dan kemenangan. Dialah yang menguasai baik orang yang tersesat maupun orang yang menyesatkan. Dialah yang menggiring menteri dengan telanjang dan para hakim dibodohkannya. Dia membuka belenggu yang dikenakan oleh raja-raja dan mengikat pinggang mereka dengan tali pengikat. Dia yang menggiring dan menggeledah para imam dan menggulingkan yang kokoh. Dia yang membungkamkan orang-orang yang dipercaya, menjadikan para tua-tua hilang akal. Dia yang mendatangkan penghinaan kepada para pemuka dan melepaskan ikat pinggang orang kuat. Dia yang menyingkapkan rahasia kegelapan dan mendatangkan kelam pekat pada terang. Dia yang membuat bangsa-bangsa bertumbuh, lalu membinasakannya, dan memperbanyak bangsa-bangsa, lalu menghalau mereka. Dia menyebabkan para pemimpin dunia kehilangan akal dan membuat mereka tersesat di padang belantara yang tidak ada jalannya. Mereka meraba-raba dalam kegelapan yang tidak ada terangnya, dan Ia membuat mereka berjalan terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kisah hidup Ayub dari Uz tidak asing lagi di telinga kita. Dia hidup saleh, atau dalam bahasa Batak dikatakan daulat. Moralnya sangat terjaga. Perilaku dan karakternya terpuji. Dan dia berhati jujur. Tidak ada tipu muslihat. Tidak ada neko-neko di dalam hatinya. Dia benci kejahatan dan perilaku yang tercela. Dan dia memiliki spiritualitas yang tinggi
serta takut akan Tuhan. Hidupnya diberkati. Dia kaya raya dan keluarganya sangat bahagia. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Figur seorang tokoh yang patut diteladani sepanjang zaman. Tetapi saudara-saudara, apa yang terjadi? Sangat-sangat tragis. Dengan sekejap, semua yang ada padanya hilang, habis, lenyap. Baik harta dan anak-anaknya juga meninggal. Ayub juga menderita penyakit parah, bau dan sangat menjijikkan. Dengan barah yang membusuk di tubuhnya, meleleh di sekujur tubuhnya. Bahkan Bapak Ibu Saudara-saudara, istrinya pun menjauhinya, bahkan memintanya mengutuki Tuhan. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, istrinya menjauhi dia, bahkan meminta dia untuk mengutuki Tuhan lalu mati. Itu yang dikatakan dalam Ayub pasal 2 ayat 9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, lapatanna tumagom mahomate nganinna istrina tibana. Barangkali mungkin istrinya katakan, saya sudah capek untuk mengurusmu. Saya sudah capek melihat penderitaan-penderitaan yang kita alami. Atau mungkin bisa kita bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau ada Tuhan yang kau sembah, yang kau percaya itu, mengapa ini semua terjadi? Mungkin itu juga. Sudahlah, tinggalkanlah Tuhanmu itu. Masihkah engkau tetap dengan kesalehanmu? Semua sudah terjadi, harta kita habis, anak-anak kita juga semua mati. Dan dia mengalami penyakit barah, penyakit borok yang sangat menjijikkan. Lalu Bapak Ibu Saudara-saudara, di tengah penderitaan yang berat itu, para sahabat-sahabatnya menemui dia. Elipas, Bildad, dan Sopar. Mereka menemui Ayub adalah untuk menolong dia untuk keluar dari kesulitan dan penderitaannya. Ternyata apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara? Keadaan semakin parah. Keadaan semakin sulit. Karena apa? Karena sahabat-sahabatnya menuduh dia, menghakimi dia, mencekam dia dengan mengatakan bahwa semua yang terjadi di dalam hidupnya itu adalah karena dosanya. Karena pemahaman orang Yahudi, kalau seseorang itu sakit parah, kalau seseorang itu penuh dengan penderitaan, itu adalah karena dosanya. Jadi mungkin juga
Sama seperti mungkin yang terjadi dalam kenyataan hidup kita ya. Maaf Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin ada orang lain yang menderita sakit parah dan sudah lama sakitnya, atau mungkin dia sangat-sangat menderita dalam penderitaannya. Barangkali mungkin ada orang yang mengatakan, ya itu kan terjadi karena dosanya. Ahimat tongalani dosanya dui. Padahal kita harus ingat Bapak Ibu Saudara-saudara, dan itu yang mau disaksikan, dan itu yang diakui oleh Ayub, bahwa semua penderitaan manusia tidak semata-mata karena dosa manusia. Sama seperti kita Bapak Ibu Saudara-saudara berkendaraan di jalan, kita mungkin bisa saja kita ditabrak bukan karena kesalahan kita. Kita menabrak orang itu karena kesalahan kita. Artinya kita bisa mendapat celaka di perjalanan itu bukan semata-mata karena kesalahan kita. Dan itu yang dialami oleh Ayub. Dalam perbincangan iblis dengan Tuhan yang melihat bagaimana kesalehan Ayub, iblis mengatakan, Ayub itu kan saleh, Ayub itu takut sama Engkau Tuhan, karena dia memiliki semuanya. Harta, wibawa, anak-anak yang baik. Tapi Tuhan mengatakan kepada iblis, ketika iblis berkeliling dunia ini, jadi iblis itu keliling dunia, keliling juga dia Amanginang, melihat kehidupan manusia itu. Tapi Tuhan mengatakan, oh tidak, saya kenal betul iblis. Anakku Ayub itu adalah memang betul-betul seorang yang saleh. Supaya engkau melihat kualitas imannya, supaya engkau melihat kualitas kesalehannya, saya memberikan waktu kepadamu untuk mencobai dia. Ingat ya Bapak Ibu Saudara-saudara, pencobaan bukan dari Tuhan tapi dari iblis, tapi Tuhan memperbolehkan itu terjadi. Dan itu yang terjadi kepada Ayub. Untuk melihat kualitas kesalehan dari Ayub dengan segala penderitaan yang dia alami. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini, perikop ini adalah jawaban Ayub kepada sahabat-sahabatnya. Ayub tidak mempersalahkan Tuhan. Ayub tidak sedikit pun tergoncang dengan imannya, dengan kesalehannya. Hebat, luar biasa, makanya saya katakan tadi, Ayub itu adalah seorang tokoh figur yang patut diteladani oleh orang-orang percaya sepanjang zaman. Penderitaannya tidak otomatis akibat dosa. Seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu Saudara-saudara, orang jujur pun ya bisa menderita ya. Jangan salah, orang jujur pun bisa menderita, dikeluarkan karena tidak mau mengikuti sistem. Menderita, disingkirkan. Dan Ayub mengakui pada Allah ada hikmat dan kekuatan. Pada Allah ada hikmat dan kekuatan, itu yang dia katakan tadi. Sebagai pengakuan kesaksian iman daripada Ayub, dia katakan pada ayat 13 dan ayat 14, bagaimana hikmat Allah dan kekuatan Allah di dalam hidup Ayub itu sendiri. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Bila ia membongkar, tidak ada yang dapat membangun kembali. Bila ia menangkap seseorang, tidak ada yang dapat melepaskannya. Jadi artinya kuasa dan kekuatan ada di tangan Tuhan.
Hikmat itu ada di tangan Tuhan. Bila ia menangkap seseorang, ingat Rasul Paulus dia tangkap. Tidak bisa lepas lagi. Ada kuasa di tangannya sampai kepada ayat 25. Itu adalah kesaksian iman daripada Ayub di dalam penderitaannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang mau kita lihat dengan firman Tuhan hari ini? Yang pertama, firman Tuhan mengingatkan kita, kalaupun kita mengalami penderitaan dalam hidup ini, semua itu atas sepengetahuan Tuhan. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Tuhan apa yang terjadi di dalam hidupmu. Sedangkan kitab Lukas, Yesus mengatakan sedangkan rambut yang ada di kepala kita itu berguguran, berapa banyak gugur setiap hari, Tuhan tahu. Sementara kita pemilik rambut itu kita tidak tahu. Tapi Tuhan tahu. Semua atas sepengetahuan Tuhan. Bahkan apa yang ada di dalam hatimu dan pikiranmu sekarang. Hana selot di bagasan ate-atem. Tuhan tahu. Jangan ragukan itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, penderitaan boleh datang, boleh. Kesusahan boleh datang, boleh. Sakit penyakit boleh datang, boleh. Karena itu pertanda hidup manusia. Gelombang kehidupan akan kita alami. Dan itu harus kita syukuri Bapak Ibu Saudara-saudara. Tadani halak nama ngulu ikon adupan nado sitaonon. Molodangolo mengadopi sitaonon sonang mamodum hona martuai. Kita harus bersuka cita. Jika siklus kehidupan itu masih kita hadapi, suka duka, kelimpahan, kekurangan, sakit dan sehat, berhasil dan gagal, bahkan sampai kepada kebangkrutan. Sama seperti kalau kita lihat mesin EKG, kalau dia bergelombang kan sangat senang kita kan, sukacita, laciru hatta. Wih, puji Tuhan, berarti dia masih bertahan hidup. Tapi coba kalau sudah datar, waduh, bagaimana ini? Aduh, bagaimana ini? Is dead. Selesai semua. Itulah kehidupan kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita harus bersyukur jika siklus kehidupan kita sedemikian rupa di tengah-tengah perjalanan kita di dunia ini. Dan kita harus ingat, selama manusia hidup dalam kebenaran Allah, semuanya akan berakhir pada kebaikan. Itu pasti jaminan Tuhan itu ya. Firman Tuhan itu yang mengatakan Bapak Ibu Saudara-saudara, tapi jangan engkau goyah dengan imanmu. Tunjukkan kesaksian imanmu dalam perbuatan dan sikap pekerjaanmu. Itu yang terjadi pada Ayub. Tuhan adalah jawaban atas segala pergumulan kita. Dialah Allah yang kekal, tidak berubah. Kompas hidup kita di dunia ini, segala sesuatu ada di dalam kendalinya. Bukan di tangan dosenmu masa depanmu ya. Kalau yang masih kuliah, kadang-kadang susah mencari dosen pembimbingnya ya. Katanya dalam tanda kutip, kiler, susah. Skripsinya atau mungkin tesisnya susah, untuk bicara sama dosennya saja susah. Ingat, masa depanmu bukan di tangan dosenmu. Semua kendali hidup ini ada di tangan Tuhan. Masa depanmu bukan di tangan pimpinanmu, bukan di tangan bosmu, komandanmu, tapi ada di dalam kendali tangan Tuhan. Itu harus kita yakini dan percayai. Masa depan kita bukan di tangan dokter yang merawat kita, tapi di tangan Tuhan. Tapi Tuhan pakai para dokter, para medis. Dan kita mau juga memberikan diri kita untuk diobati dengan mereka tadi, sehingga
rencana Tuhan bisa terjadi dalam hidup kita. Ketaatan untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan mengandalkan apa yang ada pada kita. Harta Ayub habis, anak-anaknya mati, istrinya meninggalkan dia, sahabat-sahabatnya menghakimi dia dan meninggalkan dia. Ini kenyataan dalam kehidupan kita juga, Bapak Ibu Saudara-saudara. Makanya orang Batak mengatakan dongan mekel dogodang, dongan tangis, siapa yang mau? Waktu bersenang-senang, waktu kita sukses, waktu kita bersuka cita, saudara-saudara kita mungkin datang kepada kita, mendekat kepada kita. Tapi setelah kita mengalami penderitaan demi penderitaan, kesusahan demi kesusahan, penyakit demi penyakit, semua menjauh dari kita. Ini ada kesaksian anak Sidi, Bapak Ibu Saudara-saudara, saya tidak perlu kasih tahu namanya. Saya pernah, dan jangan cari di siapa itu ya, siapa yang saya katakan, tanya kepada anak perguru Sidi, siapa yang rajin ke gereja, karena ada bukti mengikuti ibadah. Nah, nunjuk tangan, kemudian ada 2 orang tidak nunjuk. Kenapa kamu? Saya kerja Inang. Oh ya, tapi nggak ada alasan ya untuk kerja, karena gereja kita jemput bola, ada pagi, ada siang, ada sore. Kamu tinggal pilih. Kalaupun pekerjaanmu sip-sipan itu ada kok pilihannya. Terus kamu kenapa? Saya nggak percaya Tuhan, Inang. Loh, jadi ngapain kamu datang berguru Malua? Berguru Sidi, saya dipaksa orang tua saya. Saya katakan, kamu nanti jangan pulang dulu ya, kita bicara. Kemudian saya panggil dia, mengapa kamu tidak percaya dengan Tuhan? Dia menangis. Dia menangis. Khotbah pendeta juga saya tidak percaya. Dia bana. Kenapa? Dulu orang tua kaya, maaf Amang Inang, orang tua saya dulu kaya, ya mungkin orang tuanya dulu kontraktor atau apalah, wira swasta ya. Kaya raya, kemudian hidupnya bahagia. Entah kenapa tidak perlu saya beritahu Amang Inang, akhirnya kekayaannya habis, orang tuanya maaf Amang Inang masuk penjara. Unang loja hitam maluli soda, isidonangi, sotong songonida. Nah ini untuk aplikasi hidup kita. Nah orang tuanya masuk penjara, maaf Amang Inang, ibunya juga meninggalkan ayahnya. Kemudian keluarganya meninggalkan mereka semua, tidak ada yang peduli. Makanya Nang Pendeta, saya tidak percaya ada Tuhan. Mengapa Tuhan membiarkan kami menderita seperti ini? Jadi saya bekerja sambil kuliah. Jadi saya kasih sapu tangan saya sama dia, Amang Inang, dia lempar itu sama saya. Coba bayangkan, hebatnya pergumulan dia, ya ketidakpercayaan dia itu, ya dia tidak percaya apa yang saya katakan. Saya tidak menemukan Tuhan dalam hidupku, katanya. Coba bayangkan Bapak Ibu, usia pelajar Sidi itu palingan umur berapa ya? 16, 17, ya kelas 2 SMA ya. Lalu saya katakan, memang ketika kamu mencari dan mencari Tuhan, kamu tidak akan pernah menemukan Tuhan. Tapi ingatlah, Tuhan pasti akan menemukanmu. Saya katakan. Beberapa tahun kemudian, ya saya bertemu dia di satu tempat. Dia kejar saya, dia menangis. Inang ingat gak sama saya? Siapa ya? Saya bilang gitu karena udah berapa puluh tahun yang lalu ya. Siapa ya? Saya pendeta 22 tahun. Nah siapa ya? Jadi udah ada belasan tahun lah. Saya ini loh Inang. Lah
Kamu di mana sekarang? Saya di sini, Nang. Terima kasih, Nang ya. Kenapa? Kamu bilang seperti itu. Aku minta maaf dulu, saya lempar sapu tangan saya sama Inang. Seperti yang Nang katakan, saya sudah menemukan Tuhan. Saya sudah ditemukan oleh Tuhan dalam hidupku, kata dia. Puji Tuhanlah, saya bilang. Dan kamu harus percaya Tuhan itu ada. Kamu harus yakini itu. Dan kamu harus pegang itu melalui perjalanan kehidupanmu. Yang dulunya kamu jatuh dalam imanmu, tapi Tuhan mengangkat engkau. Tuhan memegang tanganmu, mengangkat engkau dari keterpurukanmu, sehingga engkau bisa berjalan sampai hari ini. Setelah itu kami makan-makan lah kan, merayakan sukacitanya bertemu kami pada saat itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, seperti yang saya katakan tadi, jangan andalkan semuanya itu. Karena manusia hanya memakai hikmatnya sendiri, memakai pikirannya sendiri, memakai pemahamannya sendiri. Seperti tadi sahabat-sahabat Ayub itu, kau kan mengalami semua itu karena dosamu, karena perbuatanmu. Kemudian istrinya juga mengatakan dia tidak bisa terima. Udahlah, apakah engkau tetap bertahan dengan kesalehanmu? Tinggalkanlah Tuhanmu itu, kutukilah dia dan matilah, katanya. Coba Bapak Ibu Saudara-saudara, itulah pikiran kita. Yang sebenarnya pikiran kita itu tidak bisa kita andalkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, dan karena itu yang ketiga, senantiasalah hidup mengandalkan hikmat dan kekuatan Tuhan. Jangan andalkan pikiranmu, pengertianmu, pemahamanmu. Mungkin kita tengah bergumul berat, penderitaan, PHK, penyakit, pengangguran, resesi ekonomi, belum mendapat keturunan, belum mendapatkan jodoh. Tetaplah andalkan Tuhan dan bersandar pada hikmat dan kekuatan Allah. Jangan pakai pertimbangan pikiranmu saja. Tetapi minta hikmat dan kekuatan Tuhan. Supaya kita bisa untuk menjalani, untuk memahami. Dan menjalani segala perkara, segala kesulitan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Karena apa dikatakan tadi? Karena hikmat dan kekuatan ada padanya. Itulah yang disaksikan oleh Ayub dalam ayat 13 sampai ayat 25 itu. Bagaimana kuasa dan kekuatan Allah ya mengatur segala apa yang ada di bumi ini, apa yang ada di dunia ini. Yang tidak bisa kita bandingkan dengan pemahaman, dengan pemikiran, dengan pengertian kita. Cobalah kita Bapak Ibu Saudara-saudara kita lihat orang yang sakit jiwa, yang sering kita katakan orang gila. Dia makan yang kotor-kotor, dia tidur di emperan, di dekat sampah. Ya, maaf, tidak pernah mandi, tidak pernah tukar baju. Tapi umurnya panjang ya. Ya kan? Kita yang menjaga stamina dengan suplemen, dengan vitamin, dengan tidur yang teratur, dengan pola makan yang teratur. Datang jantung, datang kolesterol, datang asam urat, datang sakit, penyakit. Pernah nggak kita terpikirkan itu? Ya, panjang umur kok di sana. Kotor sikit aja kita, rumah kita, kotor-kotor, bersihin supaya steril. Ya, steril. Bahkan semua dicuci. Ya, belanja pun dia dari pasar, semua belanjaannya itu harus dicuci bersih. Ya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara jangan pakai pengertianmu di dalam menjalani kehidupan. Karena apa tadi? Hikmat dan kekuatan Tuhan. Seperti topik minggu kita hari ini, Allah sumber kekuatan dan hikmat. Supaya Tuhan memberikan hikmat pengertian kepada kita, memahami
segala apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Untuk memberikan kekuatan kepada kita memenangkan pergumulan iman kita di dalam hidup ini. Dia yang menjaga, Dia yang memelihara hidup kita, dan Dia memenangkan kita dalam setiap pergumulan hidup kita ini. Seperti lagu Kidung Jemaat, coba Inang organisnya dan song leadernya 430, kita nyanyikan bersama. 430 tolong live streamingnya juga. Kidung Jemaat 438. Kita nyanyikan bersama. Ayat 1. Apapun juga Amin, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat siang hari ini atas perkenanan Tuhan akan kehidupan kami dan perkenanan Tuhan akan persekutuan kami dalam ibadah siang hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan jikalau firman-Mu masih menyapa kami untuk mengingatkan kami, meneguhkan iman percaya kami. Sama seperti tokoh figur Ayub yang patut diteladani sepanjang hidup orang percaya selama dunia ini ada. Bahwa dia menyaksikan dalam imannya bahwa Tuhanlah sumber hikmat dan kekuatan. Sehingga apa yang terjadi dalam kehidupannya tidak sedikit pun menggoncangkan kesalehannya di hadapan Tuhan. Demikian juga kami Tuhan, Engkau menginginkan kami supaya kami senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami dan memohon hikmat dan kekuatan-Mu untuk menjalani kehidupan kami dan memenangkan pertandingan iman kami di tengah-tengah dunia ini. Biarlah kiranya Tuhan firman-Mu menjadi pedoman, kekuatan, pengharapan dan jaminan bagi kami. Seperti Engkau menjamin hidup Ayub, demikian juga Engkau menjamin hidup orang-orang yang senantiasa percaya, setia dan taat kepada Engkau. Bapa di surga, kami juga pada saat ini, kami mau bersyukur Tuhan atas kebaikan Tuhan, buat perpanjangan umur yang telah Kau berikan kepada saudara-saudara kami yang merayakan hari kelahiran ulang tahun mereka dalam minggu ini. Demikian juga Tuhan bersukacita merayakan ulang tahun perkawinan dalam minggu ini. Tuhan tambahkan berkat-berkat-Mu dan Tuhan perkenankan mereka menjalani kehidupan sesuai dengan yang Tuhan rancangkan di tengah-tengah kehidupan pribadi dan juga dalam rumah tangga mereka. Supaya senantiasa mereka juga mengandalkan hikmat Tuhan dan kekuatan Tuhan, meneruskan perjalanan hidup melalui waktu yang Tuhan masih berikan kepada mereka. Terima kasih Tuhan juga, kami mau berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan. Tuhan kuatkan mereka dalam pengharapan iman mereka. Situa Dr. Andus GP Manihuruk, Igor Humbara Natanal Radot Manorangi Lumbanturuan, Nyonya Pasaribu Adelina Siti Bonur Borusi Morangkir, Cimi Maniarna Dabdab, Dr. Andus Iwan BM Tampu Bolon, Binsar Napitupulu, Pendeta DP Pancaitan, Togap Hutapea, Situa Profesor PTD Sihombing, Situa Insinyur MH Sihombing, Sahat Napitupulu, Pendeta Sabam Sirait, Ridwan Irianto Situmorang, Sahat Maruli Hutahayan, Anggiat Batubara, Cek Robinson Simamora, Goster Sinaga, Tony Nahal Hutapea,
Nyonya Butar-Butar, Saur Mas Delina Borusirait, dan juga yang tidak tertulis dalam warta jemaat kami, yang tidak bisa kami sebut namanya pada saat ini, dimanapun mereka dirawat, dalam pengobatan, pemulihan, penyembuhan, biarlah kiranya Tuhan, Engkau berikan pengharapan iman kepada mereka, di dalam setiap doa dan permohonan, dan juga perawatan keluarga, dukungan keluarga, dan juga para medis sebagai usaha mereka untuk memperoleh kesembuhan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, banyak hal yang ingin kami mintakan kepada Tuhan, tapi semua Engkau Maha tahu. Karena itu berikanlah semua apa yang menjadi kebutuhan kami, sesuai dengan apa yang Tuhan telah rancangkan dalam hidup kami ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 417, ayat 1 dan ayat berikutnya sambil kita mengumpulkan persembahan. Kuatirmu semua
Kita nyanyikan ayat berikut, jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semuanya.
Amin.